Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya berharap kita semua yang ada di rumah tetap menjaga kesehatannya, juga menjaga imannya di dalam Tuhan. Hari ini kembali saya mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan dengan tema berkat di masa kesulitan. Firman Tuhan terambil dari kitab Kejadian 26 ayat yang pertama sampai yang ke-6. Saya akan baca buat kita semua. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, "Janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini, dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukum-Ku. Jadi tinggallah Ishak di Gerar." Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, di tahun 2008, tepatnya bulan September, terjadi suatu krisis keuangan global yang diawali dengan macetnya kredit properti di Amerika. Krisis ini bukan hanya terjadi di Amerika, tetapi juga berimbas pada negara-negara yang memiliki hubungan bisnis dengan Amerika. Hal yang sama juga terjadi pada bagian firman Tuhan ini yang dialami oleh Ishak. Kita melihat di sini bahwa Ishak juga mengalami krisis dengan terjadinya kelaparan di Gerar. Secara logika manusia, tidak akan mungkin Ishak akan mendapatkan berkat yang luar biasa. Tetapi Alkitab mencatat bahwa di tengah masa kelaparan tersebut, Ishak diberkati Tuhan secara luar biasa. Menjadi pertanyaannya Bapak Ibu, apa kunci atau bagaimana sikap daripada Ishak menghadapi situasi krisis itu? Sehingga lewat sikap dan solusi yang diambilnya, kita juga boleh menikmati berkat Tuhan di dalam kehidupan kita. Lewat bagian firman Tuhan ini Bapak Ibu, ada 4 hal yang harus kita pelajari dari kehidupan Ishak ini. Yang pertama, di dalam ayat yang kedua, saya mengangkat satu poinnya. Dengar firman Tuhan. Kita harus mendengar firman Tuhan Bapak Ibu. Dikatakan di dalam ayat kedua, lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, "Janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu." Dari ayat ini nampak jelas bahwa mujizat yang dialami Ishak diawali dengan dia mendengar firman Tuhan. Mendengar firman Tuhan merupakan hal yang penting bagi setiap anak Tuhan. Bukan hanya menuntun kita kepada mujizat-mujizat yang Allah sediakan, tetapi firman Allah juga adalah pelita yang menuntun langkah dan memberi hikmat kepada kita. Tetapi hal yang sangat ironis Bapak Ibu, banyak anak-anak Tuhan lebih mementingkan gadgetnya untuk bermain game. Banyak anak-anak Tuhan yang selalu mengejar kepentingan dirinya sendiri, daripada mendengar firman Tuhan. Kita dapat melihat contoh lain, di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat pertama sampai yang ke-6 mengenai pengalaman Elia. Kita tahu Elia orang yang hidup di dalam Tuhan, orang yang dekat kepada Tuhan dan mau dengar-dengaran akan firman Tuhan. Itu sebabnya dia menikmati bagaimana pemeliharaan Tuhan yang sempurna di masa kekeringan, karena dia selalu dan terus-menerus mendengarkan firman Tuhan. Jadi jangan sampai kita anak-anak muda, anak-anak Tuhan, selalu cuek akan firman Tuhan. Tapi mari Bapak Ibu, mari kita
mau dengar akan firman Tuhan, kita akan mengalami berkat Tuhan. Yang kedua, ya, jangan mengandalkan kekuatan manusia. Tentunya di ayat yang kedua juga, firman Tuhan berkata, lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Ya, dalam Kejadian 26 ayat 2 tentunya. Hal ini menarik untuk kita renungkan Bapak Ibu, bahwa Tuhan melarang Ishak pergi ke Mesir. Nah, pertanyaan, mengapa saya mengatakan menarik? Ada dua hal yang saya mau sampaikan kepada kita. Yang pertama, karena Mesir saat itu adalah negara yang kuat. Kedua, kondisi di Gerar sedang terjadi krisis kelaparan. Pertama Bapak Ibu, kita akan cek kembali. Ketika Allah mencegah Ishak untuk pergi ke Mesir, Allah juga ingin mengajarkan kepada Ishak untuk tidak bersandar, untuk tidak bergantung kepada kekuatan manusia, kepada bangsa Mesir. Allah ingin mengajarkan kepada Ishak bahwa dia sendiri sanggup memelihara Ishak. Dia yang dimaksudkan adalah Tuhan Bapak Ibu ya. Dia sendiri atau Allah sendiri sanggup memelihara Ishak. Betapa sering dalam kehidupan kita saat ini juga ya, ketika kita mengalami suatu krisis, kita sering kali menghadapinya dengan mengandalkan orang lain, mengandalkan kekuatan kita sendiri. Ketika kita punya masalah, yang nomor satu yang dipikirkan oleh manusia adalah mengandalkan orang lain ataupun kita sendiri. Nah, ini harus kita rubah Bapak Ibu ya. Kita harus meminta pertolongan hanya kepada Tuhan, bukan kepada si A, si B, si C atau siapapun atau kekuatan kita. Yang kedua, ketika Tuhan melarang Ishak pergi ke Mesir, berarti Tuhan punya rencana bagi hidup Ishak. Jelas Bapak Ibu bahwa Tuhan meminta Ishak untuk diam di Gerar. Secara logika ya, apalagi yang bisa diharapkan dengan kondisi yang seperti itu ya, di dalam krisis kelaparan. Tetapi Tuhan memerintahkan Ishak diam di situ. Disinilah hal yang menariknya Bapak Ibu ya. Ketika Tuhan memerintahkan Ishak diam, nah ini dia, berarti Tuhan punya sebuah rencana, dan rencananya selalu yang terbaik. Dalam kehidupan kita pun sering terjadi hal yang sama. Kita menginginkan sesuatu, tapi seakan-akan Tuhan menyuruh kita untuk diam. Artinya bersabar Bapak Ibu ya. Jangan terburu-buru, tergesa-gesa akan meminta jawaban langsung dari Tuhan ya. Dengan cara Tuhan akan mampu menyelesaikan setiap masalah yang kita alami. Ketika kita menghadapi masalah seperti ini yang kita hadapi saat ini, pandemik, yakinlah bahwa Tuhan tetap memiliki rencana yang terbaik bagi kita setelah pandemik ini berlalu. Nah, mari belajar Bapak Ibu ya. Di dalam poin yang kedua ini kita diajarkan untuk jangan mengandalkan manusia. Kita harus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Yang ketiga Bapak Ibu, dalam ayat yang ke-6. Dalam ayat ke-6 dikatakan, jadi tinggallah Ishak di Gerar. Di sini berarti Ishak taat ya. Jadi poin yang ketiga adalah taat pada apa yang Tuhan perintahkan, untuk memahami rencana Allah dan mengalami mujizat Allah. Kita perlu taat Bapak Ibu. Jangan terlalu sering melanggar, jangan terlalu sering membelot, bercabang akan setiap perintah Tuhan. Mari kita mulai dengan ketaatan Bapak Ibu. Untuk memahami rencana Allah dan mengalami mujizat Allah, yang perlu kita lakukan hanya taat ya. Tanpa ketaatan, kita tidak akan pernah mengetahui maksud dan rencana Tuhan, dan kita tidak akan mengalami mujizat dan kasih Tuhan dalam hidup kita. Ada banyak tokoh dalam Alkitab yang bisa kita lihat bagaimana ketaatannya berjalan bersama Tuhan Bapak Ibu. Yang Petrus ya, Petrus di dalam, mungkin kita melihat dalam Lukas 5 ayat yang pertama sampai ke 11. Di situ
Jelas sekali bagaimana ketaatannya pada apa yang Yesus katakan membuat ia mengalami mujizat yang luar biasa dengan menangkap sejumlah ikan besar. Wah, awalnya dia tak percaya, ya. Tapi ketika dia taat, dia menebarkan jalannya, dia menangkap banyak ikan. Yang kedua, Abraham, Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu bisa lihat dalam Kejadian 12 ayat yang pertama sampai yang keempat, ya. Dengan penuh ketaatan dia pergi meninggalkan negerinya, saudara-saudaranya, keluarga besarnya. Itu hanya dengan ketaatan. Sekalipun dia tidak tahu kemana Tuhan akan mengarahkan dia. Tapi yang dilakukan Abraham adalah taat, Bapak Ibu. Ya, menarik sekali. Tidak tahu kemana, tapi yang dia lakukan adalah taat. Selanjutnya Nuh, Elia, serta tokoh-tokoh lain banyak terjadi, ya, mengalami bagaimana mujizat Tuhan ketika dia mengalami ataupun ketika dia melakukan ketaatan itu di dalam Tuhan. Jadi jangan perlu ragu, Bapak Ibu. Itu jangan pernah kita untuk melanggar, melawan setiap perintah Tuhan. Mari kita bukakan hati kita untuk kita bisa menerima dengan ketaatan dan melakukannya dengan sukacita. Yang terakhir, Bapak Ibu, ya, dalam ayat yang ke-12, poinnya adalah Allah mau kita melakukan bagian kita. Dalam ayat yang ke-12 sampai 13 dikatakan, maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan, dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi orang yang sangat kaya. Tentunya dikenal banyak orang, tentunya banyak orang akan tahu siapa dia. Menjadi viral kalau saat ini dikatakan, Bapak. Nah, pelajaran menarik dari kisah mujizat yang dialami Ishak ini, dia memulai dengan menabur, Bapak. Di tengah kondisi yang seperti itu, tidak memungkinkan untuk memperoleh berkat atau hasil yang baik. Tetapi Ishak terus saja menabur. Untuk mengalami berkat Allah bukan berarti kita harus berpangku tangan atau bermalas-malasan, Bapak Ibu. Allah melakukan bagiannya, dan kita pun diminta melakukan bagian kita juga. Satu prinsip yang perlu kita tanamkan di hati dan pikiran kita adalah, memang benar Allah memelihara burung di udara, tetapi Allah tidak pernah menaruh makanan di sarang burung itu. Allah memang mau memberkati kita, tapi Allah tidak mau kita berpangku tangan dan bermalas-malasan, Bapak Ibu. Jadi berkat akan datang ketika kita mengusahakannya di dalam Tuhan, Bapak Ibu, tidak bermalas-malasan. Kesimpulannya, Bapak Ibu, dalam perenungan kita hari ini, dalam menghadapi suatu masalah, problem, krisis, ya, bahkan yang terjadi saat ini, pandemik, kita tidak perlu menghadapinya dengan panik. Tapi kita perlu punya prinsip yang benar dengan dasar iman, yaitu dengar firman Tuhan, jangan mengandalkan kekuatan manusia, taat, dan tetap lakukan bagian kita. Apapun kondisi yang kita hadapi, kita harus tetap punya keyakinan bahwa Allah tidak kekurangan cara untuk menolong kita, berkati kita, memulihkan setiap kita, umatnya. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semua, Bapak Ibu. Amin. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali lagi, saya berharap kepada kita semua yang ada di rumah tetap menjaga imannya, juga tetap menjaga kesehatannya di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kembali lagi saya mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan dengan tema bertumbuh dalam pengetahuan yang benar. Nanti firman Tuhan terambil dari Surat 2 Petrus, pasal yang ketiga, ayat yang ke-17 sampai yang ke-18. Saya akan bacakannya buat kita semua. Tetapi kamu
Saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu waspadalah, supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum, dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Tapi bertumbuhlah dalam kasih karunia, dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan, sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan hidup di dalam kekristenan, tentunya kita harus dapat memelihara dan meningkatkan kualitas kehidupan rohani kita seturut kehendak Tuhan. Ada banyak orang percaya yang salah beranggapan tentang kekristenan, Bapak Ibu. Mereka menganggap bahwa dengan percaya saja kepada Tuhan itu sudah cukup. Bahkan jika sudah terlibat dalam suatu pelayanan, itu dianggap sudah merupakan pencapaian atau keberhasilan yang terbaik. Namun sesungguhnya, yang Tuhan kehendaki setelah kita percaya, kita menjadi saksinya, kita terus memunculkan buah-buah di dalam pertumbuhan kita, yang mana kita sudah mencapai level dewasa rohani. Bapak Ibu, salah satu tanda adanya sebuah kehidupan adalah pertumbuhan dan pertambahan. Pertumbuhan dan pertambahan ini bisa berbagai macam, yaitu usia, fisik, kelas, mental, dan spiritual, dan sebagainya. Tidak ada pertumbuhan artinya mati, dan kurangnya pertumbuhan itu sama dengan bonsai, yaitu kerdil kecil. Nah, hari ini saya mengajak kita untuk melihat, Bapak Ibu, mengapa pertemuan itu penting dalam kehidupan kerohanian kita. Yang pertama, Alkitab tidak mengendaki kita menjadi bayi rohani, Bapak Ibu. Alkitab mengajar kita untuk tidak terus-menerus menjadi bayi rohani. Mengapa? Ada 3 alasan yang akan saya berikan atau saya paparkan untuk kita semua, Bapak Ibu. Yang pertama, bayi rohani kurang dapat mengenal Allah secara sempurna. Sebagai contoh, seorang anak kecil akan memandang orang tuanya baik apabila semua yang diminta dituruti oleh orang tuanya. Dia tidak dapat memahami maksud didikan orang tuanya melalui setiap kejadian yang terjadi dalam kehidupannya. Yang kedua, bayi rohani kurang mengerti hal-hal yang menyenangkan hati Allah. Seorang bayi rohani akan berfokus pada apa yang menyenangkan hatinya dan apa yang Allah lakukan baginya. Tidak dapat berpikir tentang hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Nah, ini dia Bapak Ibu. Yang ketiga, bayi rohani tidak mencerminkan gaya hidup kerajaan surga. Seorang bayi rohani akan senang hidupnya dipenuhi dendam, amarah, kebencian, perselisihan, iri hati. Wah, hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan tentunya, Bapak Ibu. Dia juga suka menonjolkan golongannya, organisasinya, ya, dan merasa diri lebih benar daripada orang lain. Ya, kita harus tahu ini, Bapak Ibu, bahwa inilah yang dikatakan bahwa Alkitab tidak mengendaki kita menjadi bayi rohani, karena bayi rohani selalu mencerminkan hal yang tidak berkenan, ya, di dalam gambarannya. Yang kedua, kita harus mengerti juga pengertian pertumbuhan rohani, Bapak Ibu. Pertumbuhan rohani adalah suatu proses. Seseorang yang rindu mengalami pertumbuhan rohani perlu adanya keterbukaan hati kepada Tuhan. Seseorang yang terbuka hatinya bagi Tuhan, maka dia akan dapat melihat pembentukan proses Tuhan terhadap dirinya, dan dia akan merelakannya untuk dibentuk, diproses, dan dipakai Tuhan sebagai hamba-Nya. Pertumbuhan membutuhkan keintiman, Bapak Ibu. Ya, jadi jangan salah. Ketika kita sudah semakin bertumbuh di dalam Tuhan, kita akan semakin diajak lebih intim lagi berelasi dengan Tuhan di dalam doa kita, mendengar firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kita. Karena tanpa keintiman dengan Tuhan,
dan firman-Nya, kita tidak akan dapat melihat rencana Tuhan serta proses yang indah yang sedang Dia kerjakan di dalam kehidupan kita. Nah, hal yang indah Bapak Ibu ya, kita akan bisa melihat dengan perspektifnya Tuhan di dalam setiap proses yang Dia lakukannya. Jikalau banyak problem yang Tuhan izinkan, itu semua karena memang diproses Tuhan. Dan lewat itu kita akan melihat apa rencana Tuhan bagi kita. Pertumbuhan juga memerlukan dan membutuhkan pengalaman hidup bersama Tuhan Bapak Ibu. Ya. Orang akan mengalami pertumbuhan rohani yang signifikan, yang terus bertumbuh ketika dia dapat merasakan dia sedang berjalan bersama Tuhan. Pengalaman ini berarti budi pekerti, pola pikir kita, gaya hidup kita akan selalu diperbaharui. Seperti dalam kitab Roma 12 ayat yang pertama sampai yang kedua. Ya, janganlah serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Waduh, luar biasa sekali Bapak Ibu. Ketika kita berjalan bersama Tuhan, ada di dalam Tuhan, maka perubahan-perubahan besar akan terjadi di dalam kehidupan kita, terkhusus gaya hidup kita, terkhusus cara hidup kita, cara berpikir kita, dan perilaku kita di dalam kehidupan kita. Ada banyak perubahan Bapak Ibu yang terjadi ketika kita bertumbuh secara rohani di dalam Tuhan. Yang ketiga, mengapa kita harus bertumbuh? Ya, ini pertanyaannya juga Bapak Ibu. Yang pertama, kita bertumbuh itu agar dapat atau mengerti, membedakan mana kehendak Allah dan mana yang bukan kehendak Allah. Orang yang bertumbuh dalam iman pengenalan kepada Tuhan akan dapat membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang berkenan kepada Tuhan dan mana yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Yang kedua, tidak terseret di dalam berbagai kesesatan Bapak Ibu. Dalam kehidupan kita, seringkali kita menghadapi tantangan, berbagai persoalan, bahkan serangan-serangan iblis yang senantiasa berusaha untuk menarik perhatian kita, menggoda kita, bahkan menjatuhkan kita. Untuk itu jangan sampai kita kehilangan pegangan. Disinilah nampak orang yang bertumbuh dengan orang yang tidak bertumbuh. Orang yang bertumbuh akan selalu memiliki pegangan yang kokoh, yang kuat di dalam Tuhan. Namun orang yang tidak bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan akan mudah terikut arus zaman ini Bapak Ibu. Akan mudah tergoda akan setiap apa yang ditawarkan oleh si iblis kepadanya. Yang ketiga Bapak Ibu, tidak terombang-ambing oleh berbagai banyak pengajaran yang ada saat ini. Dahulu, sekarang, dan selamanya akan selalu ada banyak berbagai macam pengajaran yang mungkin menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Disinilah perlu namanya keteguhan hati kita di dalam pertumbuhan iman yang dewasa di dalam Tuhan. Tidak akan mudah diombangkan, tidak akan mudah digoyahkan, dan tidak akan mudah digetarkan oleh apapun Bapak Ibu. Jadi milikilah pertumbuhan rohani yang baik di dalam kehidupan kita lewat firman Tuhan yang kita pegang, yang kita dengarkan selalu, bahkan yang kita lakukan. Akhir kata saya mengatakan bahwa sebagai anak-anak Tuhan, mari kita semakin bertumbuh di dalam iman kita, sehingga kita akan memahami maksud dan rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali lagi saya berharap Bapak Ibu semua yang ada di rumah, yang mencintai firman Tuhan, tetap berada dalam kondisi yang sehat, juga tetap hidup di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan dengan tema menang dalam perlombaan iman. Nats firman Tuhan terambil dari surat 2 Timotius pasal yang keempat, ayat yang ke-6 sampai yang ke-8. Saya akan baca buat kita semua. Mengenai diriku,
Darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil, pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam surat 2 Timotius ini, pasal yang keempat, berbicara mengenai penuhilah panggilan pelayananmu. Bapak Ibu, tentu kita masih ingat jelas Bill Gates, ya. Sebelum sukses dengan Microsoft, sosok Bill Gates pernah merasakan kegagalan. Gates yang berasal dari keluarga kelas menengah mencoba memulai bisnisnya dengan bekerja sama dengan Paul Gilbert dan Paul Allen. Mereka menciptakan Type-O Data, sebuah mesin pemroses data. Perusahaan pertama yang ia bentuk ini kemudian cukup berjalan dengan baik, bisa menghasilkan pendapatan. Namun, ketika mereka mencoba mempresentasikan mesin pemroses data itu kepada Seattle Country, mesin tersebut mengalami kerusakan. Wow, ini membuat satu dilema besar tentunya bagi Gates. Tapi dari sini Bill Gates tidak pernah menyerah, ya. Sekalipun dia gagal, dia tidak pernah menyerah. Dan akhirnya kini bersama-sama partnernya tersebut ia telah berhasil menciptakan Microsoft yang manfaatnya dirasakan oleh hampir semua orang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang pemenang bukanlah seorang yang tidak pernah gagal, tetapi tidak pernah menyerah terhadap kegagalan. Sikap ini penting untuk kita miliki, karena untuk memperoleh kemenangan, terkadang kita diperhadapkan dengan berbagai banyak kesulitan yang membuat kita harus berulang kali menghadapi kegagalan itu. Namun yang terpenting, bukanlah beberapa kali Anda gagal, tetapi beberapa kali Anda bersedia bangkit dari kegagalan tersebut. Itulah titik awal sebuah kemenangan. Lalu apa hubungannya dengan iman, Bapak Ibu? Hidup ini adalah sebuah perlombaan atau pertandingan iman. Untuk menjadi pemenang, kita pun tidak boleh cepat menyerah, mengeluh terhadap berbagai tantangan masalah yang akan kita lewati. Cukup bersandar pada Tuhan, percaya bahwa kita akan menyelesaikannya bersama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada 4 hal yang penting yang mendorong kita untuk bisa menjadi seorang pemenang dalam perlombaan iman. Yang pertama, di dalam ayat yang ke-6, hidup yang dipersembahkan kepada Allah. Bagaimana Rasul Paulus menjadi orang yang mengalami kemenangan dalam kehidupannya, bahkan sampai akhir hidupnya, karena dia memandang kehidupannya sebagai persembahan di hadapan Tuhan. Hidup yang dipersembahkan kepada Tuhan berarti hidup yang didedikasikan sepenuhnya kepada Tuhan dan pekerjaannya. Oleh sebab itu, kita melihat bahwa Rasul Paulus selalu melayani dengan bekerja keras untuk Tuhan sampai akhir hidupnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang mendedikasikan hidupnya bagi Tuhan berarti dia adalah seorang yang memiliki komitmen kuat untuk menyenangkan hati Tuhan, bukan untuk dirinya sendiri ataupun menyenangkan orang lain, tapi untuk Tuhan. Hal ini nampak jelas dari komitmen Paulus, ya. Dalam surat Filipi pasal yang pertama ayat 20-21 jelas, Bapak Ibu akan baca di rumah. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang. Kristus yang nyata dipermuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Teman-teman dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus selalu mendedikasikan hidupnya sebagai persembahan di hadapan Tuhan. Ya, jadi jangan sampai kita malah beda dengan prinsipnya Paulus. Mari Bapak Ibu,
kita memiliki prinsip bahwa hidup kita ini adalah persembahan di mata Tuhan, maka kita harus mendedikasikan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Yang kedua, di dalam ayat yang ketujuh, poinnya menyelesaikan pertandingan, Bapak Ibu. Seorang pemenang bukanlah orang yang paling semangat di garis start, Bapak Ibu. Tapi seorang pemenang adalah orang yang mampu mencapai garis finish terlebih dahulu. Untuk itu, seorang pemenang harus mengetahui yang pertama itu kekuatannya, lalu jenis pertandingannya, dan serta bagaimana ia dapat mengatur kekuatannya untuk menghadapi lawan dan menyelesaikan pertandingan tersebut. Ya, jadi kita harus tahu dulu, Bapak Ibu, ya, secara teknis kekuatan, ya, jenis pertandingan yang kita mau pertandingkan, bahkan bagaimana kita mengatur kekuatan kita. Nah, ini kita harus mengaturnya dengan disiplin. Kalau tidak, wah, kita bisa kacau nih untuk mau tanding tapi kita sudah tidak disiplin, maka ujung-ujungnya kita akan mengalami banyak kekalahan dan tidak akan pernah menyelesaikan pertandingan dengan baik. Nah, demikian pula dalam pertandingan iman di dalam kehidupan kita ini. Untuk menjadi pemenang, kita harus bertanding secara baik dan benar. Ya, artinya kita mengikuti semua aturan main yang telah ditetapkan dan menyelesaikan pertandingan tersebut. Jangan sampai menyerah, Bapak Ibu. Ya, kalau Tuhan sudah kasih tantangan, ujian, itu semua hanya untuk mengajak kita untuk lebih bergantung pada Dia. Jadi seorang pemenang itu adalah orang yang hidupnya selalu bergantung kepada Tuhan. Maka dia akan menyelesaikan sampai garis finish itu oleh karena pertolongan Tuhan, bukan kekuatan dirinya sendiri. Yang ketiga, ayat ke-7 juga, memelihara iman. Dalam sebuah perlombaan, fisik yang kuat, ya, tidak menjadi ataupun tidak secara otomatis dapat terus kuat, ya. Maka untuk menjadi lebih kuat, kita perlu mempersiapkan, ya, stamina kita, memelihara kondisi kita, juga terus berlatih secara disiplin agar kita memiliki mental yang siap untuk bertanding dan memiliki mental juara, mental pemenang. Dalam perlombaan iman juga berlaku hal yang sama. Iman yang kuat tidak secara otomatis, ya, langsung jadi, tidak, Bapak Ibu. Kita perlu secara aktif berlatih. Kita perlu asah, kita perlu kembangkan. Iman kita perlu pelihara, dikuatkan dan terus dilatih melalui berbagai banyak pengalaman hidup, terlebih berbagai masalah-masalah yang kita hadapi, Bapak Ibu. Memelihara iman berarti kita secara aktif menjaga keintiman kita dengan Tuhan. Disinilah kita banyak orang Kristen tidak menyadarinya, bahwa melalui keintiman kita dengan Tuhan dan firman-Nya, sesungguhnya kita sedang memelihara dan menguatkan otot-otot iman kita, Bapak Ibu. Bukan hanya secara fisik, ya. Selain keintiman, kita juga melatih otot-otot iman kita melalui masalah demi masalah yang kita hadapi. Jadi memelihara itu tidak hanya memelihara sebagai rutinitas, Bapak Ibu, tapi memeliharanya dengan intim bersama Tuhan. Maka kita akan menjadi lebih kuat. Yang terakhir, ayat yang ke-8. Ada berkat dan kemenangan. Hal terakhir yang perlu kita pahami dalam perlombaan iman adalah adanya mahkota yang disediakan. Ada satu piala yang disediakan di dalam perlombaan itu. Artinya bahwa untuk segala jerih payah kita di dalam Tuhan tidak akan dipandang sia-sia. Tuhan tahu bagaimana memberi upah kepada setiap orang yang sungguh-sungguh bekerja baginya. Rasul Paulus mengatakan dalam 2 Timotius 4 ayat 8, Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Teman-teman dan Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, dalam perlombaan iman, jika kita menang, maka Tuhan telah menyediakan mahkota
kehidupan bagi kita. Tetapi hal ini bukan hanya untuk kita saja, melainkan bagi semua orang yang merindukan kedatangannya dan yang juga menang atas perlombaan itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, akhir kata saya akan menutupnya. Untuk menjadi pemenang dalam perlombaan iman, kita harus menjadi orang yang kuat dan tidak mudah menyerah terhadap tantangan apapun yang ada di dunia ini. Yang perlu kita lakukan adalah mendedikasikan hidup kita bagi Tuhan, menyelesaikan pertandingan sampai akhir hidup kita. Dan kita pun terus memelihara iman dan yakin bahwa ada berkat yang Tuhan sediakan bagi setiap kita yang mencapai garis akhir dengan iman. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali saya berharap kita yang ada di rumah tetap menjaga kesehatannya dan juga imannya di dalam Tuhan. Bapak Ibu, hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan dengan tema penyebab kehancuran hidup. Nats firman Tuhan terambil dari kitab Yosua pasal yang ke-7 ayat yang pertama sampai yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Tapi orang Israel berubah setia dengan mengambil barang-barang yang dikhususkan itu. Karena Achan bin Karmi bin Jabdi bin Zera dari suku Yehuda mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Yosua menyuruh orang dari Yeriko ke Ai yang letaknya dekat Bet Awen di sebelah timur Betel dan berkata kepada mereka demikian, "Pergilah ke sana dan intailah negeri itu." Maka pergilah orang-orang itu ke sana dan mengintai kota Ai. Kemudian kembalilah mereka kepada Yosua dan berkata kepadanya, "Tidak usah seluruh bangsa itu pergi, biarlah hanya kira-kira 2 atau 3 ribu orang pergi untuk menggempur Ai itu. Janganlah kau susahkan seluruh bangsa itu dengan berjalan ke sana, sebab orang-orang di sana sedikit saja." Maka berangkatlah kira-kira 3 ribu orang dari bangsa itu ke sana. Tetapi mereka melarikan diri di depan orang-orang Ai, sebab orang-orang Ai menewaskan kira-kira 36 orang dari mereka. Orang-orang Israel itu dikejar dari depan pintu gerbang kota sampai ke Sebarim dan dipukul kalah di lereng. Lalu tawarlah hati bangsa itu amat sangat. Yosua pun mengoyakkan jubahnya dan sujudlah ia dengan mukanya sampai ke tanah di depan tabut Tuhan hingga petang, bersama dengan para tua-tua orang Israel, sambil menaburkan debu di atas kepalanya. Demikian firman Tuhan. Bapak Saudara dikasih Tuhan, dalam kehidupan seseorang, ketika kita ditanya, maukah kita mengalami kehancuran? Tentu jawaban kita dengan yakin kita akan mengatakan kita tidak mau. Tetapi pernahkah kita menyadari bahwa banyak hal-hal yang kita lakukan seringkali menyebabkan dan mendatangkan kehancuran, baik di dalam rumah tangga, pekerjaan, bisnis, usaha, ataupun pelayanan yang kita lakukan saat ini. Nah, untuk itu Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, mari kita melihat ada 4 hal yang menyebabkan kehancuran di dalam kehidupan kita. Yang pertama, kita tidak mau dengar-dengaran akan kebenaran firman Tuhan. Kita melihat dalam teks ini, kehancuran hidup akan dimulai dari sikapnya yang tidak menaati firman Tuhan. Sebelum bangsa Israel menyerang kota Yeriko, Allah sudah memperingatkan bahwa semua barang jarahan tidak boleh mereka ambil, karena semuanya itu harus dibawa ke rumah perbendaharaan Tuhan. Tetapi pada kenyataannya, setelah mereka melihat barang jarahan yang begitu banyak dan begitu mewah, akan mulai mengingini dan mengambilnya. Dan ia tidak menaati perintah Tuhan atas apa yang sudah diperingatkan dalam firman-Nya. Dan dia mengambil sebagian dari barang tersebut. Di sini kita melihat apa yang dilakukan Achan di dalam dosa ini. Jelas
sama dengan ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Ketika mereka melihat barang itu, mereka timbullah niat dan mulai berbuat dosa. Dan dosa itu merambat sampai kepada kita saat ini. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, apa yang kita lakukan seringkali akan berdampak pada kehidupan orang lain. Entah itu secara langsung ataupun tidak. Kita dapat melihat bahwa ketika Adam dikutuk karena dosa yang dilakukan oleh Hawa, maka semua kita sampai saat ini tetap menerima dampak daripada dosa yang dilakukan. Demikian pula juga akan dosa yang dilakukan akibat keinginan hatinya, nafsunya. Justru malah bangsa Israel mendapatkan, bahkan juga menerima akibat yang dilakukan oleh Akan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sampai hidup kita dikuasai oleh keinginan-keinginan daging, nafsu-nafsu yang tidak dapat dikendalikan. Karena itu akan membawa kita ke dalam kehancuran di dalam hidup ini. Jelas sekali kita belajar dari hidup Akan. Dia tidak bisa menguasai dirinya. Bahkan lewat dirinya, lewat dosa yang dilakukannya, mengakibatkan bangsa Israel harus menerima kekalahan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sampai di dalam kehidupan kita juga mengalami hal yang sama. Mari kita taat, mari kita dengar-dengaran akan firman Tuhan, agar hidup kita terus dan selalu menyenangkan hati Tuhan. Yang kedua, yang menyebabkan kehancuran dalam kehidupan kita adalah ketika kita berubah setia. Ini berlaku dalam berbagai aspek kehidupan kita Bapak Ibu, baik secara pribadi, di dalam rumah tangga, pekerjaan, usaha, atau pelayanan yang kita kerjakan saat ini. Ketika kita mulai berubah setia, maka cepat atau lambat, hal itu akan membawa kehancuran bagi kita. Kalau saya melihat di dalam bahasa Ibrani, kata setia itu dipakai kata emunah, atau dalam bahasa Yunani dipakai kata pistos, yang berarti berpegang erat terus menerus, yang juga diartikan layak dipercaya, tegar, kokoh, dan kukuh. Dalam konteks dan bagian ini, Yosua telah memerintahkan agar orang Israel menjaga diri mereka dari segala keinginan untuk mengambil barang jarahan, sebab semuanya itu akan diletakkan di rumah Tuhan. Namun, seringkali kita juga tetap melakukan hal yang tidak menyenangkan Tuhan. Bukan juga akan, tetapi kita juga seringkali melakukannya Bapak Ibu. Ya, dikatakan jangan, malah kita selalu kepo untuk ingin tahu apa sih. Nah, dimulai dari situ kita akan melihat, ya kan? Kita akan masuk ke dalam dan kita akan melakukan tindakan kotor itu. Seperti dalam kehidupan kita juga, sebelum kita sukses Bapak Ibu, diberkati, ya, kita begitu setia, kita begitu cinta Tuhan, kita selalu bersyukur kepada Tuhan. Tetapi ketika Tuhan sudah mengangkat kehidupan kita, maka terkadang kita menemukan ada perubahan dari sikap kita, ada perubahan dari gaya hidup kita yang mengakibatkan berubah setia kepada Tuhan. Kita menjadi orang yang sudah tidak taat lagi pada firman Tuhan. Ini sebabnya Bapak Ibu, jangan sampai hidup kita ketika kita berada di atas, Tuhan percayakan sesuatu, jangan sampai kita berubah setia. Tetaplah setia di dalam firman Tuhan. Yang ketiga, meremehkan, dalam ayat yang ke-7, ayat yang ketiga, pasal yang ke-7.
Kemudian kembalilah mereka kepada Yosua dan berkata kepadanya, "Tidak usah seluruh bangsa itu pergi. Biarlah hanya kira-kira 2 atau 3.000 orang pergi untuk menggempur Ai itu. Janganlah kau susahkan seluruh bangsa itu dengan berjalan ke sana, sebab orang-orang di sana sedikit saja." Ada 2 alasan mengapa bangsa Israel meremehkan Ai. Yang pertama, karena orang Ai jumlahnya tidak terlalu banyak, sedikit saja. Jadi mereka memandang tidak perlu menghantam bangsa Ai dengan kekuatan penuh dari tentara Israel. Di sini kita melihat ada kesombongan, ya, ada sikap yang meremehkan lawan, dan ini menjadi satu poin di mana akan mengalami kehancuran. Yang kedua, mereka baru saja mengalami kemenangan besar lewat kota Yeriko yang sudah di atas kertas lebih besar daripada bangsa Ai. Jadi mereka terlalu percaya diri. Nah, yang kedua ini Bapak Ibu, tadi yang kesombongan, yang kedua percaya diri, ya kan? Ya, inilah yang membuat mereka mengalami kehancuran. Sikap ini pun, ya, bisa menghancurkan apabila kita sering meremehkan sesuatu, baik dalam rumah tangga kita, pekerjaan atau pelayanan kita. Hidup seseorang seringkali hancur di saat dia baru saja mengalami kemenangan demi kemenangan besar. Ya, jadi jangan sampai Bapak Ibu, ketika kita mengalami kemenangan, maka kita tiba-tiba berbuat dosa lagi. Ini yang tidak Tuhan sukai dalam hidup kita. Yang keempat, sikap kita untuk bangkit dari kehancuran. Ketika hidup seseorang mengalami kehancuran, satu hal yang terpenting untuk membuat dia bangkit dan mengalami terobosan dalam hidupnya adalah sikapnya. Sikap seseorang akan memberi pengaruh besar apakah orang tersebut dapat bangkit dari keterpurukannya dan mengalami terobosan, atau dia terus-menerus hidup dalam kubangan kehancuran. Nah, di sini kita melihat ketika Yosua melihat situasi ini dan rakyatnya mengalami keterpurukan karena kekalahan dari bangsa Ai, maka Yosua dengan segenap hati, ya, membuka hatinya kepada Tuhan di dalam kekecewaan, kesedihan, dan kekalahan yang mereka alami. Yosua tidak menyalahkan siapapun, melainkan dia membuka hati dengan bersujud di hadapan Tuhan. Dan Yosua tidak kompromi dengan dosa. Setelah mengetahui bahwa akan yang berbuat dosa, maka Yosua tidak mau kompromi dengan dosa. Yosua justru membinasakan Akan dan keluarganya. Bahkan seluruh hartanya dia bakar habis lewat apa yang dicuri Akan. Nah, di sini kita jelas melihat Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa penyebab kehancuran di dalam kehidupan kita seringkali terletak di dalam keempat poin ini. Jadi, mari kita kembali koreksi hidup kita. Kalau tidak, kita akan mengalami kehancuran yang sama seperti yang dialami Yosua dan rekan-rekannya, bahkan juga yaitu Akan. Kiranya firman Tuhan yang menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya berharap kita semua yang ada di rumah tetap menjaga kesehatannya, juga menjaga imannya di dalam Tuhan. Hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan dengan tema mengalami janji Allah. Nanti firman Tuhan terambil dari Yosua pasal yang ke-14 ayat yang ke-6 sampai yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal. Pada waktu itu berkatalah Kaleb bin Yefun, orang Kenas itu kepadanya, "Engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa, abdi Allah itu, tentang aku dan tentang engkau di Kades Barnea. Aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa hamba Tuhan itu dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini, dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku membuat tawar hati bangsa itu. Aku tetap mengikut Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Pada waktu itu Musa bersumpah katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya. Sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahku
dengan sepenuh hati. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa, dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa, seperti kekuatanku pada waktu itu. Demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Oleh sebab itu, berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefune, dan diberikannya Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune orang Kenas itu sampai sekarang ini, karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Nama Hebron dahulu ialah Kiryat Arba. Arba ialah orang yang paling besar di antara orang enak, dan amanlah negeri itu berhenti berperang. Demikian firman Tuhan, Bapak Saudara yang kasih Tuhan. Dalam kehidupan iman Kristen, jangan terlalu bangga kalau kita hanya menjadi orang Kristen yang sekedar tahu firman Tuhan, tapi tidak pernah mengalaminya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, agar kehidupan kita selalu mengalami Tuhan, maka iman kita harus kokoh, tidak mudah digoyahkan oleh berbagai masalah ataupun pengajaran yang sesat. Kita bukan hanya perlu menerima firman Tuhan, yang tentunya di dalam mengandung banyak janji-janji Tuhan, tapi kita juga perlu mengalami Tuhan di dalam kehidupan kita. Hari ini kita melihat bagaimana Kaleb mengalami janji Allah di dalam kehidupannya, karena memang ia setia di dalam Tuhan. Nah, kita akan melihat bagaimana Kaleb mengalami janji Tuhan di dalam kehidupannya. Yang pertama, di dalam ayat ke-6 dikatakan, engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa, abdi Allah itu, tentang aku dan tentang engkau di Kades Barnea. Poin yang pertama adalah tahu dan pegang janji Tuhan. Kaleb menjadi orang yang menerima janji Allah, bukan hanya dia mengetahui apa yang Allah janjikan bagi dirinya, bagi Yosua dan seluruh umat Israel, tapi dia juga memegang teguh janji Tuhan itu selama 45 tahun. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, dalam kehidupan iman kita, untuk menerima apa yang Allah janjikan, maka yang penting kita lakukan adalah tetap setia, tidak bimbang, tidak sedikit-sedikit kecewa, ya, tapi tetap percaya bahwa janji Tuhan itu akan selalu kita nikmati bila kita tetap berada di dalam Dia. Yang penting kita tetap mengusahakannya untuk tetap mencintai firman Tuhan, tetap merenungkannya siang dan malam, seperti hambanya Yosua di dalam Yosua pasal yang pertama. Ya, dia begitu tekun merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Demikian juga Kaleb, orang yang dipercayakan Yosua, dia juga demikian memegang teguh janji Tuhan di dalam kehidupannya. Maka hidupnya selalu dipelihara Tuhan, hidupnya selalu dikasihi Tuhan. Maka apa yang dijanjikan Tuhan, dia terima, dia nikmati di dalam kehidupannya. Ini satu contoh Bapak Ibu, kita harus pegang janji Tuhan, walaupun memang keadaannya tidak memungkinkan kita untuk melihat di mana janji Tuhan itu. Tapi percaya saja bahwa lewat pemeliharaan Tuhan, lewat kasih setia Tuhan, bahkan lewat perbuatan-perbuatan yang ajaib, yang tanpa terpikirkan kita, tanpa terduga, ia sebenarnya sedang mengerjakan itu untuk kita. Maka hadapilah segala sesuatu dengan sukacita di dalam Tuhan, dan tetap pegang firman Tuhan. Maka kita akan menikmati janji-janji setia Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu, di dalam ayat yang ke-7 sampai yang ke-8, poinnya pelihara hati dan hidup dalam kesetiaan. Dalam ayat 7 dikatakan, dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Selanjutnya yang dikatakan di dalam ayat ke-8,
aku tetap mengikut Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Ini hal penting yang bisa kita pelajari dari Kaleb, bahwa Kaleb bukan hanya tahu firman Tuhan dan berpegang pada firman itu, tetapi untuk sampai mengalami janji dalam firman tersebut, ia terus memegang firman itu dengan setia. Dia menjaganya, bahkan dia tetap memelihara hidupnya seperti yang Tuhan kehendaki. Menjaga perkataannya, ya, menjaga hatinya, dan tetap mengikut Tuhan. Kenapa harus menjaga perkataan dan hatinya? Benar Bapak Ibu, seringkali ya kita itu gagal untuk menjaga perkataan kita, bahkan menjaga hati kita, ya kan? Kalau di dalam Amsal dikatakan hati itu pusat dari kehidupan. Kalau kita gak menjaga hati, maka hati kita akan tercemar, maka yang keluar pun dari pikiran kita, dari mulut kita, sesuatu yang kotor juga Bapak Ibu. Maka sangat penting sekali Yosua dan Kaleb tetap setia, ya, menjaga perkataannya dan juga menjaga hatinya, tetap konsisten teguh di dalam Tuhan, bahkan mengikut Tuhan. Karena banyak orang Kristen ingin mengalami janji Allah dalam hidupnya, tapi ia tidak menjaga segala perkataannya, serta tidak menjaga hatinya untuk tetap setia mengikut Tuhan. Ini yang menjadi satu teguran keras bagi kita Bapak Ibu. Ya, ketika kita melihat Kaleb, dia menjaga perkataannya, menjaga hatinya, waduh, sungguh menyenangkan Bapak Ibu. Kalau dibandingkan kita, sedikit-sedikit kita ngomong yang gak benar, kita ngomong kotor, kita ngejek orang lain, kita menghakimi orang lain. Hati kita itu kalau kita direndahkan, kita emosi, kita marah, ya kan? Nah, hati kita itu mudah sekali kecewa. Hati kita itu mudah sekali menunjukkan kesombongan. Hati kita itu egois Bapak Ibu. Maka yang perlu kita jaga yang pertama hati kita, karena itu pusatnya Bapak Ibu. Kalau itu kotor, maka semuanya kotor. Kalau itu bersih, alangkah senangnya Tuhan menikmati, bahkan juga melihat hamba-hambanya yang setia di dalam melayani Tuhan. Jadi ingat Bapak Ibu, tetap jaga hati dan juga jaga perkataan, dan tetap setia di dalam Tuhan. Yang ketiga, menyadari pemeliharaan Tuhan di dalam ayat yang ke-10, ya. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kaleb tahu benar bahwa Tuhan menjanjikan tanah Kanaan untuk diduduki oleh bangsa Israel. Tapi dalam kenyataannya, selama kurang lebih 45 tahun, bangsa Israel hanya berkutat di padang gurun. Hanya berjalan di padang gurun saja, melingkar-lingkar, berputar-putar. Kaleb tidak fokus hanya kepada masuknya bangsa Israel ke tanah Kanaan, ya, tetapi ia mampu melihat bahwa sepanjang perjalanan dari Mesir hingga ke tanah Kanaan, hari demi hari Tuhan memelihara kehidupannya. Ini hal yang luar biasa Bapak Ibu. Terkadang kita hanya berfokus kepada masalah yang kita hadapi, sehingga ketika masalah itu kita terus lihat, maka masalah itu akan jadi lebih besar daripada kuasa Tuhan. Namun Kaleb tidak memikirkan masalah itu sekalipun dia akan menghadapi masalah itu, tapi dia melihat bagaimana Tuhan memelihara kehidupan bangsa Israel dan umat Tuhan. Dalam kehidupan kita pun perlu belajar seperti Kaleb. Mungkin kita punya masalah yang belum terselesaikan Bapak Ibu, tetapi jangan terlalu berfokus pada masalah tersebut. Mari kita melihat bahwa meski masalah itu belum selesai, tapi hari demi hari mari kita bersyukur di hadapan Tuhan, melihat pemeliharaan Tuhan yang senantiasa sempurna dalam kehidupan kita. Karena lewat itu Bapak Ibu, kita akan terus mengalami sukacita di dalam Tuhan, walaupun yang kita hadapi belum selesai, belum ada jawabannya. Namun yang Tuhan tuntut adalah bagaimana kita bersyukur atas pemeliharaan Tuhan, bagaimana kita berfokus kepada kuasa Tuhan, bukan kepada masalah-masalah yang kita hadapi. Karena ketika kita menghadapi masalah Bapak Ibu, berfokus kepada masalah, yang kita rasakan itu kecewa. Yang kita rasakan itu selalu menyalahkan orang lain, bahkan menyalahkan Tuhan, ya. Tapi ketika kita menikmatinya, bahwa setiap proses masalah yang Tuhan izinkan kita lalui, itu hanya membawa kita untuk terus bersyukur,
bersyukur di hadapan Tuhan. Karena lewat masalah yang Tuhan izinkan, kita menjadi orang yang kuat di dalam Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan tetap memelihara dan menyertai kehidupan umatnya yang percaya kepadanya. Yang terakhir Bapak Ibu, tetap semangat. Ayat yang ke-11 sampai 12. Dikatakan pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Oleh sebab itu, berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Nah, Bapak Ibu, kita melihat bahwa Kaleb memiliki semangat yang luar biasa. Dia tidak pernah merasa kecewa ataupun marah sama Tuhan meski belum masuk tanah Kanaan yang dijanjikan Tuhan. Tetapi dia tetap pelihara semangatnya dan tetap optimis dia akan menerima janji itu. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, yang perlu kita lakukan di sini adalah kita tetap memelihara semangat kita. Iman kita harus tetap teguh di dalam Tuhan, bahkan tetap optimis. Kita akan menerima janji Tuhan. Seperti saat ini, pandemi ini, mari kita tetap semangat, kobarkan iman kita, tetap teguh di dalam Tuhan, tetap optimis bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik setelah pandemi ini berlalu. Artinya Tuhan sedang merencanakan sesuatu yang indah bagi kita Bapak Ibu. Sekalipun keadaan yang kita lihat saat ini tidak memungkinkan kapan ini selesai, kapan ini berakhir. Tapi mari kita pandang Tuhan. Kita tetap optimis bahwa Tuhan jauh lebih besar daripada masalah, bahkan keadaan yang menghimpit kita saat ini. Janji Tuhan akan kita nikmati kelak setelah pandemi ini berlalu. Hidup kita pun harus sama seperti itu Bapak Ibu. Meski kita mengalami pergumulan berat, belum menerima jawaban doa kita yang selama ini kita sudah doakan, berbulan-bulan kita terus berdoa, bahkan juga meratap, bahkan juga menangis di dalam doa kita. Seperti apa yang kita harapkan, jangan pernah putus asa ataupun kecewa Bapak Ibu. Jangan pernah kecewa ataupun putus asa terhadap apa yang kita sudah gumulkan di dalam Tuhan. Kenapa? Karena memang apa yang kita kerjakan tidak akan pernah sia-sia di dalam Tuhan Bapak Ibu. Kita akan pulang membawa berkas-berkas dengan penuh kemenangan dan sorak-sorai Bapak Ibu. Nah, ini yang Tuhan mau Bapak Ibu. Tetap semangat, tetap optimis. Kita akan menerima janji Tuhan. Demikian Kaleb. Apa yang Tuhan janjikan, dikatakan Tuhan telah memberikannya. Dan dia menikmati janji Tuhan itu dan dia bersukacita. Kiranya firman Tuhan ini membawa kita untuk tetap mengasihi Tuhan di dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena memang kita akan menikmati janji-janji yang Tuhan telah sediakan di tengah kehidupan kita nantinya Bapak Ibu. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Harap kita semua yang ada di rumah tetap menjaga kesehatannya, juga menjaga imannya tetap kuat di dalam Tuhan. Hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan dengan tema menjadi orang kuat. Nats firman Tuhan terambil dari 2 Samuel 22 ayat yang ke-30 sampai yang ke-39. Saya akan baca firman Tuhan ini untuk kita semua. Karena dengan Engkau aku berani menghadapi gerombolan, dengan Allahku aku berani melompati tembok. Adapun Allah jalannya sempurna, sabda Tuhan itu murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Sebab siapakah Allah selain dari Tuhan? Dan siapakah gunung batu selain dari Allah kita? Allah dialah yang menjadi tempat pengungsianku, yang kuat dalam dan membuat jalanku rata, yang membuat kakiku seperti kaki rusa dan membuat aku berdiri di bukit, yang mengajar tanganku berperang, sehingga lenganku dapat melekukan busur tembaga. Juga kau berikan kepadaku perisai keselamatanmu, dan kebaikanmu telah membuat aku besar. Kau berikan tempat lapang untuk langkahku, dan mata kakiku tidak goyah. Aku mengejar musuhku sampai mereka kau punahkan, dan tidak berbalik sebelum mereka kuhabiskan. Aku menghabiskan dan meremukkan mereka, sehingga mereka tidak bangkit lagi, dan mereka rebah di bawah kakiku. Tapi saudara yang dikasih Tuhan, kehidupan kekristenan seharusnya adalah sebuah kehidupan yang menunjukkan kepada kemenangan. Kemenangan ini dapat diaplikasikan dalam berbagai aspek, baik untuk kehidupan pribadi kita, rumah tangga, pekerjaan, bisnis,
serta pelayanan kita. Dalam kenyataannya tidak sedikit orang Kristen yang tidak mengalami kemenangan. Mengapa Bapak Ibu? Karena mereka tidak menjadi orang-orang yang kuat. Dunia memandang orang kuat adalah orang yang memiliki kekayaan, jabatan, nama baik, sehingga tidak jarang mereka menggunakan apa yang dipandang sebagai kekuatan itu dipakai untuk menindas orang lain. Kalau kita melihat secara umum, orang mengartikan kuat dalam beberapa hal. Sebagai contoh, kuat secara fisik, mental, karakter, strategi. Tetapi lebih daripada itu semua, untuk seseorang dapat kuat dalam menjalani kehidupan yang dibutuhkan adalah kekuatan iman. Nah, saat ini saya mengajak kita untuk melihat ada beberapa hal agar kita tahu bagaimana cara untuk menjadi orang kuat di dalam kehidupan kita yang penuh dengan tantangan saat ini. Yang pertama di dalam ayat yang ke-30, Daud berkata, "Karena dengan Engkau aku berani menghadapi gerombolan, dengan Allahku aku berani melompati tembok." Daud menyadari benar pentingnya berjalan bersama dengan Tuhan. Dia memiliki keyakinan bahwa ketika berjalan bersama dengan Allah, maka ia akan melihat kemenangan demi kemenangan dalam kehidupannya. Nah, poin yang pertama yang kita melihat adalah berjalan bersama Allah. Dalam pertempuran melawan Goliat, kita juga dapat melihat keyakinan Daud yang luar biasa terhadap Allah. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu." Di sini kita melihat sikap Daud ini perlu kita teladani Bapak Ibu. Dalam menghadapi setiap pertempuran hidup kita hidup diperhadapkan dengan berbagai tantangan, pergumulan, persoalan apapun itu. Ketika kita menghadapinya dengan kekuatan kita sendiri, maka kita akan lelah dan putus asa, akan kecewa. Tetapi ketika kita menghadapinya bersama dengan Allah, saya yakin Bapak Ibu dan Saudara akan mengalami kemenangan demi kemenangan, mujizat demi mujizat akan kita saksikan di dalam kehidupan kita. Yang kedua Bapak Ibu, bersandar pada Tuhan. Dalam ayat yang ke-31 sampai 33, di sini Daud mengatakan, "Adapun Allah, jalannya sempurna, sabda Tuhan itu murni, Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Sebab siapakah Allah selain daripada Tuhan? Dan siapakah gunung batu selain daripada Allah kita? Allah, Dialah yang menjadi tempat pengungsianku yang kuat dan membuat jalanku rata." Di dalam ayat ini kita melihat Daud sadar betul bahwa Allah lah yang sanggup memberikan kekuatan dan kemenangan dalam kehidupannya. Oleh sebab itu, dia senantiasa menyandarkan kehidupannya kepada Tuhan. Kalau kita melihat kembali teks ini di dalam 1 Samuel 17 ayat yang 45, ya, kembali dikatakan, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu." Hal ini nampak jelas bahwa Daud begitu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Bukan saja dia seorang yang ahli bermain ketapel, tapi di sini kita melihat dia benar-benar mengandalkan kuasa Tuhan di dalam setiap keahliannya, kemampuan yang Tuhan berikan kepadanya. Dalam perjalanan hidup kita juga demikian Bapak Ibu. Pertanyaannya sama kita, apa yang menjadi sandaran kita? Apa yang kita anggap menjadi kekuatan kita? Kalau mungkin Bapak Ibu sering berkhotbah, sering menyampaikan kepada jemaat bahwa tidak salah kita diberkati, diberi kekayaan, diberi jabatan yang tinggi, tapi jangan bersandar pada semuanya itu. Ya, sebab segala kekayaan dan jabatan kita miliki saat ini itu bisa ada saat ini, bisa juga hilang di kemudian hari. Jadi jangan sampai bersandar pada setiap apapun, benda-benda, barang-barang yang ada pada kita Bapak Ibu. Bersandarlah pada Tuhan, karena Dia yang mempunyai semuanya itu, karena Dia yang memberikan semuanya itu kepada kita. Yang ketiga, mau diajar dan belajar. Kita melihat di dalam ayat yang ke-35, Daud mengungkapkan, "Ia mengajar tanganku berperang, sehingga lenganku dapat melengkungkan busur tembaga." Di sini bicara mengenai belajar itu bicara mengenai proses Bapak Ibu.
Daud tahu betul untuk dapat memenangi pertempuran, ia harus mengalami suatu proses ujian agar ia menjadi kuat dan dapat berperang. Daud dapat melihat bahwa pengalaman bertempurnya ketika melawan singa, beruang, bahkan Goliat. Di sini kita melihat adalah suatu cara Allah bagaimana Daud dipersiapkan, Daud diajari untuk bisa memasuki peperangan yang sesungguhnya, Bapak. Jadi ketika kita pun menghadapi suatu masalah, problem, nah di sini sebenarnya Tuhan sedang melatih kita, Tuhan sedang mempersiapkan kita untuk peperangan selanjutnya. Bukan untuk mencobai kita, Bapak Ibu, bukan untuk membuat kita jatuh, tapi untuk membawa kita naik level ke tahap yang selanjutnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap hal dalam kehidupan kita adalah sebuah pengalaman belajar. Melalui setiap perkara yang terjadi dalam kehidupan kita, sebenarnya Allah mengajar kita akan sesuatu yang lebih berarti bagi kehidupan kita. Allah ingin mendewasakan karakter kita, mental kita, bahkan iman kita lewat setiap masalah demi masalah yang kita hadapi. Untuk itu ketika kita diperhadapkan berbagai kesulitan apapun, jangan sampai kita marah kepada Tuhan. Jangan sampai kita mengeluh kepada Tuhan. Jangan sampai kita putus asa dan hilang akan pengharapan yang sesungguhnya. Dan memandang bahwa Tuhan tidak peduli kepada kita. Melainkan Bapak, kita harus memandang bahwa melalui berbagai pengalaman tersebut, Tuhan sedang mengajar, Tuhan sedang melatih kita agar kita kuat memasuki bahkan menghadapi peperangan selanjutnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kehidupan kita sesungguhnya adalah kehidupan yang penuh dengan tantangan. Untuk dapat menang dari segala tantangan tersebut, maka kita harus menjadi orang-orang yang kuat. Kekuatan kita yang sesungguhnya bukanlah kekuatan fisik atau apa yang dipandang oleh dunia ini sebagai kekuatan, yaitu kekayaan, kedudukan, melainkan kita harus kuat dalam iman, mental, dan karakter kita. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya. Amin. Di rumah tetap menjaga imannya di dalam Tuhan, juga menjaga kesehatannya tetap di dalam Tuhan. Bapak Saudara yang kasih Tuhan, hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan dengan tema doa yang mengubahkan. Nat firman Tuhan terambil dari Injil Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-46 sampai yang ke-52. Demikian firman Tuhan. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus anak Timeus duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah." Ia memanggil engkau. Lalu ia menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikut Yesus dalam perjalanannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bicara tentang doa berarti bicara tentang sebuah komunikasi antar pribadi, yaitu antara pribadi kita dengan Allah. Bicara tentang kehidupan doa bukanlah bicara tentang sebuah teori, tetapi bicara doa berarti bicara tentang sebuah relasi, hubungan, keintiman antara kita dengan Allah. Pertanyaannya Bapak Ibu, bagaimana kehidupan kita di dalam doa-doa yang kita naikkan di hadapan Tuhan? Mari kita belajar dari kehidupan Bartimeus. Yang pertama, doa yang didasarkan pada kebutuhan. Dalam ayat yang ke-47 dikatakan, ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Dan dalam ayat yang ke-51, ketika Yesus bertanya tentang apa yang ia mau Yesus lakukan baginya, maka ia menjawab, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Bapak Ibu Saudara,
Di sini kita dapat melihat bahwa Bartimeus berdoa memohon belas kasihan Tuhan. Bukan hanya sekali, 2 kali dia berdoa, tapi setiap harinya kemungkinan besar ia berdoa memohon kepada Tuhan tentang apa yang paling ia butuhkan, yaitu melihat. Ada sebuah perbedaan jelas antara kebutuhan dan keinginan. Tuhan bukan menjawab apa yang kita inginkan, tetapi apa yang kita butuhkan. Apabila kita berdoa berdasarkan keinginan-keinginan kita, maka keinginan tersebut tidak akan pernah terpuaskan Bapak Ibu. Tapi bila kita mendasarkan doa kita pada kebutuhan kita, maka inilah yang Tuhan kehendaki dan Tuhan akan jawab tepat pada waktu Tuhan. Jadi mari belajar Bapak Ibu, supaya doa-doa yang kita selalu naikkan bukan didasarkan oleh keinginan dan nafsu kita. Ingin itu, ingin ini, ingin itu, ingin ini. Tapi benar-benar oleh karena kita butuh. Maka tepat pada waktu Tuhan akan menjawab sesuai dengan yang kita butuhkan. Seperti yang dilakukan oleh Bartimeus ini. Yang kedua, doa yang memiliki pengharapan Bapak Ibu. Jawaban doa kita tidak selalu ya atau tidak. Tapi terkadang Tuhan juga bilang tunggu, wait. Untuk itu, ketika kita menanti jawaban doa, kita harus tetap memiliki pengharapan kepada Tuhan. Saat menanti jawaban doa, seringkali kita kehilangan pengharapan dan mulai putus asa, mulai bersungut-sungut, mulai tidak lagi setia untuk menaikkan doa yang semula kita lakukan dengan semangat yang berkobar-kobar. Karena kelamaan atau terlalu lama menunggu jawaban doa, maka kita berubah dan tidak lagi setia kepadanya. Maka kita kecewa dan menyesal sedalam-dalamnya. Akhirnya kita tidak lagi percaya kepada kuasa Tuhan. Kita tidak lagi menaikkan doa-doa. Bahkan pengharapan kita akan hilang kepada Tuhan yang sesungguhnya kita sembah. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa Bartimeus adalah orang yang berpengharapan kepada Kristus. Maka dia tidak akan mudah menyerah. Kita belajar dari sini Bapak Ibu. Di dalam Injil Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-47 sampai yang ke-48. Teladan lainnya adalah Abraham. Allah menjanjikan keturunan kepada Abraham ketika ia berumur 75 tahun. Bahkan saat ia berumur 100 tahun, apa yang Tuhan janjikan tersebut baru disinilah kita melihat Bapak Ibu, bahwa Abraham pun tetap memegang apa yang Tuhan janjikan. Dan ia tetap berpengharapan sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Nah, hari ini kita belajar bagaimana doa itu harus memiliki pengharapan. Walaupun keadaan dan situasi yang saat ini kita alami, pandemi COVID-19 yang mungkin tidak akan pernah usai, dan ataupun kita tidak pernah tahu kapan usai pandemi ini. Tapi mari kita belajar untuk memiliki pengharapan kepada Tuhan bahwa pandemi ini pasti akan berlalu dalam nama Yesus. Kita berdoa Bapak supaya Tuhan yang akan menolong kita dan memampukan kita melalui pandemi ini. Yang ketiga, motivasi yang benar. Salah satu hal yang berkaitan dengan kehidupan kita adalah masalah motivasi. Alkitab mengajar kepada kita bahwa salah satu penyebab kita tidak menerima jawaban doa adalah karena motivasi kita berdoa yang salah Bapak. Kalau kita belajar dari kitab Yakobus 4 ayat 3 dikatakan, atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa, sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Hal ini menunjukkan bahwa dalam doa-doa yang kita naikkan seringkali dipenuhi dengan motivasi-motivasi yang salah. Yang sesungguhnya kita mencari pemuasan untuk segala nafsu keinginan kita. Oleh sebab itu, seperti tadi saya katakan bahwa Tuhan bukanlah menjawab keinginan-keinginan kita, tetapi Dia menjawab sesuai dengan kebutuhan kita Bapak Ibu. Jadi jangan sampai kita memiliki motivasi untuk menghabiskannya yang didasari oleh keinginan-keinginan kita, atau yang sering kali dilakukan orang di dalam doa adalah memaksa Tuhan. Motivasinya untuk memaksa Tuhan untuk menyetujui, bahkan untuk mengabulkan hari ini kita doa, hari ini kita dapat jawaban itu. Ini yang perlu kita
cross check Bapak Ibu, supaya jawaban doa kita dipenuhi Tuhan. Kita harus lihat apakah motivasi kita sudah benar kita naikkan di dalam doa-doa kita. Melalui bagian firman Tuhan ini Bapak Ibu, kita mempelajari beberapa hal yang menjadikan doa memiliki kuasa yang sedemikian rupa. Pertanyaannya adalah, sudahkah kita melakukannya di dalam kehidupan kita? Sudahkah kita melakukan doa ini yang didasarkan pada kebutuhan, memiliki pengharapan, dan motivasi yang benar? Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin.